Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, semua melambai-lambaikan tangan, meresponi dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tubuh kita ini terdiri dari banyak anggota. Dan salah satu anggota yaitu lidah. Dia kecil dan dia tidak bertulang. Tapi kecil, tapi dia punya pengaruh yang sangat besar. Ada apa dengan lidah sampai harus ada pembahasan khusus? Mari kita buka sama-sama dari Yakobus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yakobus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sehingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah Bapak Ibu Saudara dan saya yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Konteks guru di sini yang dikatakan oleh
Yakobus, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Di sini kenapa Paulus katakan demikian bukan berarti kita yang punya profesi guru itu salah. Karena di sini ada beberapa guru ya. Salah satunya ada Nona Krista, ada Pak Oakland, dan yang lain. Yakobus mau beritahu, dia melihat kedudukan guru itu sangatlah penting di Israel, dihormati. Bahkan guru itu duduk sejajar dengan para nabi dan para rasul. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul ya. Dan guru itu begitu dijunjung, dihormati. Dan guru dalam sejarah gereja ada istilah yang diberikan, yaitu guru Injil. Mungkin dari gereja-gereja suku kenal dengan istilah tersebut yang disebut dengan guru Injil. Nah, yang disorot oleh Yakobus, dia melihat bahwa ada problem dalam profesi ini, dalam konteks di zaman itu, bahwa ada guru-guru yang tidak memikul tanggung jawab dengan benar, gagal dalam memikul tanggung jawab. Ada guru palsu, mencoba menjadi seperti guru asli, tapi ajarannya palsu. Ada guru yang membelokkan ajaran firman Tuhan demi keuntungan pribadi. Ada guru yang hidupnya tidak sesuai dengan perkataannya. Bahkan ada yang berusaha menyenangkan orang yang diajarnya walaupun harus mengkhianati firman Tuhan. Dan Yakobus ingatkan kepada mereka yang sebagai guru, di situ dikatakan bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Wah, profesi guru itu memang dijunjung tinggi. Tapi resikonya apabila kita melakukan kesalahan dalam pengajaran, dalam perkataan, di situ dikatakan hukumannya lebih berat karena mengajarkan kebenaran. Jadi penekanannya sebetulnya bukan guru, tapi karakter guru atau kelakuan guru yang tidak tepat seperti yang sebenarnya. Di antaranya ada perkataan dan tindakan yang tidak sama. Bahkan fungsi guru disalahgunakan, bukan lagi untuk kepentingan orang banyak, tapi untuk keuntungan sendiri. Dan perkataan yang diarahkan Paulus sebetulnya juga bukan hanya profesi guru, tapi spirit berkata-katanya. Perkataan kita itu berdampak negatif atau positif. Perkataan kita itu mendatangkan kematian atau mendatangkan kehidupan. Bapak Ibu Saudara, pengaruh lidah dalam bacaan ini diibaratkan, kita lihat di bacaan kita masing-masing. Yang pertama kita lihat kendalikan lidah kita sebetulnya. Dalam bacaan di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8, di mana kita diminta untuk kendalikan lidah kita dengan Roh Kudus, dengan roh takut akan Tuhan. Kenapa harus dikendalikan? Ayat 3 di situ kita pakai kekang di mulut kita, sama seperti kuda dipakai kekang, supaya dia dapat dikendalikan. Ketika dikendalikan, kuda itu bukan hanya mulutnya, tapi dia dalam otoritas pengendali itu, sehingga dia jangan liar ke sana kemari jalannya, tapi ikutin jalan yang sudah ditentukan. Dan di situ juga digambarkan seperti kemudi di kapal. Saya pernah naik kapal barang ya, dari Kupang ke Surabaya tahun 91, baru tamat SMA waktu itu. Bawa
mahasiswa dari daerah ke Jakarta dalam satu tim rombongan. Kebetulan yang punya kapal itu masih satu suku bangsa, jadi kami dapat prioritas lah untuk bisa berjalan-jalan di kapal barang itu. Dan saya waktu itu dapat kesempatan bisa ikut dalam ruang kemudi. Dan mereka bilang coba bawa dan pegang kemudi. Ini kecil banget ya, saya bilang. Kapalnya gak terlalu besar banget, tapi ya besar lah. Lalu saya pegang itu kemudi. Ya ampun, seperti mainan. Agak berat sedikit lah ya. Tapi si kecil itu bisa mengendalikan kapal dengan ombak yang datang silih berganti. Wah, saya bilang, seperti itulah digambarkan lidah kecil, tapi dia dapat mengendalikan sesuatu yang besar. Demikian juga lidah, dia kecil dalam tubuh, dan dia juga dapat memegahkan perkara-perkara besar. Jadi bukan soal kecilnya, tapi soal pengaruhnya. Bahkan diibaratkan seperti api, kecil saja. Kebakaran hutan yang terjadi itu kecil saja, tapi bisa langsung membakar seluruh hutan. Kita pikir sesuatu yang besar itu akan dipengaruhi oleh sesuatu yang besar, enggak, dari yang kecil saja. Dan lidah pun dikatakan juga seperti api, seperti suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di dalam anggota-anggota tubuh kita. Dia bisa menodai seluruh tubuh kita. Bayangin, si kecil ini bisa menodai seluruh tubuh kita, tapi juga dia bisa menyalakan roda kehidupan kita. Dia bisa. Jadi ada satu sisi yang bagus, kecil, tapi dia punya pengaruh yang besar. Dia bisa menghidupkan. Tapi ingat, dia juga bisa mematikan. Diibaratkan lagi, semua jenis binatang liar, ada burung, binatang menjalar, binatang laut, itu semua binatang yang buas pun dapat dijinakkan. Dan dijinakkan oleh sifat manusia. Tapi dibandingkan, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Masa iya sih? Coba kita pegang lidah kita masing-masing. Yuk pegang. Hati-hati, droplet. Cuci tangan dulu. Ini kecil. Tapi dibilang kita nggak bisa kendalikan atau kuasai dia. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh dengan racun kematian. Memang kita lihat ya, semua konflik-konflik itu muncul dari mana? Perkataan. Perkataan itu kelihatan yang keluar, termanifestasikan. Tapi alat yang membuat perkataan itu keluar itu ada lidah. Kalau kita nggak ada lidah, mungkin kita bicaranya lain ya. Tapi si lidah ini dia dipakai untuk menyampaikan sesuatu dengan jelas. Dia salah satu alat yang di dalam tubuh kita, dia bisa menyembuhkan, tapi dia juga bisa menyakitkan. Dia bisa menyehatkan, dan dia juga bisa memberi kehidupan. Jadi yang kita perhatikan bahwa lidah ini punya pengaruh yang besar dan harus dikendalikan. Dikendalikan dengan baik. Kejahatan-kejahatan verbal sekarang muncul, baik secara tulisan, hoax, maupun secara lisan, hoax yang diperdengarkan, maupun secara lisan, kata-kata kasar, kata-kata mengutuk, kata-kata memaki, kata-kata penyangkalan, penolakan, pengkhianatan, kata-kata yang memang di-prepare secara sengaja itu keluar. Kata-kata sia-sia, kata-kata dunia kebun binatang itu bisa keluar dari si lidah yang kecil ini. Pemerintah itu membuat kebun binatang Ragunan, dia perlu tanah yang berhektar-hektar luasnya. Kita udah pernah pergi ke Ragunan ya, dan kita udah keliling, luas. Untuk bisa pemerintah taruh, ada sapi di situ, ada beruang di situ, ada ular di situ, ada burung, di semua binatang
ada di tanah yang disiapkan pemerintah. Tapi saya mau kasih tahu, manusia, kita nggak perlu kebun binatang yang berhektar-hektar, karena ternyata cuma butuh serongga mulut ini aja, kita bisa menyimpan banyak binatang. Mau tahu? Coba lihat orang yang lagi kesal dan marah. Atau mungkin yang lagi bercanda, tiba-tiba keluar kata-kata binatang. Cicak lah, saya nggak mau sebutin yang kasar deh. Semut lah, apalagi. Ayam lah. Itu keluar dengan lancar. Dan dia menggunakan si lidah. Apakah lidah itu bersalah? Bahkan kata-kata, bukan hanya kata-kata kebun binatang, kata-kata berminyak. Ada istilah ya, mulutnya berminyak sekali. Mulutnya penuh dengan bersilat kata. Ini kecil tapi jahat loh, bisa mematikan. Bahkan di dalam rumah kita suka terjebak oleh si lidah kecil ini. Ngomong salah sedikit terpancing. Beda sedikit terprovokasi. Gara-gara si kecil ini, rasa-rasanya kita pengen cubit si lidah ini ya. Tapi dia ada dan dia berpengaruh. Terlalu banyak bentuk-bentuk konflik, kekacauan dalam hidup kita yang dimana lidah ini berperan. Apa saja, dia masuk di semua kalangan. Mau kalangan gereja, mau kalangan di dunia, di mana-mana dia masuk dalam semua kalangan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama cek. Saya juga nggak bilang saya sempurna. Saya juga termasuk guru. Jadi saya juga sedang ditegur supaya saya jangan salah. Baik-baik karena hukuman guru itu dia lebih berat, kata Yakobus dalam bacaan ini. Dan yang kita mau lihat yang kedua, karakter lidah baik dan lidah tidak baik di ayat yang ke-9, di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat, tapi dari mulut yang sama juga keluar kutuk. Dan ini nggak boleh sebenarnya. Tapi disadari atau tidak, kita juga pernah ada di sana. Di satu sisi kita berkata, oh ya, kita memuji. Tapi di satu sisi di saat yang berbeda, si kecil ini juga bisa mengeluarkan kata-kata bukan memuji, menghina, mengutuk. Nah, di situ juga dikatakan adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Idealnya enggak mungkin. Apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan apakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Juga enggak mungkin. Tapi ada buah semangka berdaun sirih di Ambon, kata Bruri. Tapi di situ mau dikatakan idealnya nggak mungkin satu mata air mengeluarkan air tawar, air pahit sekaligus dengan fungsinya, nggak mungkin. Idealnya seperti itu, tapi ironisnya lidah kita itu satu waktu kita memberkati, satu waktu kita mengutuk. Satu waktu kita memuji, satu waktu kita menghina. Satu waktu kata-kata kita mengasihi, tapi satu waktu kata-kata kita membenci. Itu ironis memang. Itulah lidah. Nah, ini kenyataan. Dan kita semua tidak luput dari kesalahan si kecil ini, si lidah yang kecil ini. Mari kita sama-sama bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki perkataan yang benar dan lidah yang benar. Sebetulnya kalau mau dikasih tahu, lidah itu cuman
alatnya aja. Tapi mari kita sentuh yang mengendalikan lidahnya itu apa. Dia cuma alat, anggota tubuh. Tapi siapa pengendali lidah ini? Kita buka di Mazmur 141 ayat yang ke Mazmur 141 ayat yang ketiga. Boleh salah satu anggota jemaat boleh membacakannya, silakan dibuka. Salah satu anggota boleh buka mute mikrofonnya. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Ya. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ya. Terima kasih Ibu Nana. Kita minta yang pertama supaya kita memiliki perkataan yang benar. Kita minta Tuhan yang mengawasi mulut kita dan yang berjaga di pintu bibir kita. Kita minta istilahnya kekang dari Tuhan, kendali dari Tuhan untuk mulut kita ini, karena Tuhan menciptakan kita, Tuhan kasih kita tubuh, roh, dan jiwa, maka kita minta Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu berjaga di pintu bibir mulut kita. Yang pertama itu, setiap hari dalam doa pagi sebelum memulai aktivitas, ya Tuhan, berjagalah dalam pintu bibir mulutku, supaya hari demi hari saya memperkatakan yang benar, memperkatakan firman Tuhan. Pertama minta kendali dari Roh Kudus duluan, supaya kita memiliki perkataan yang benar. Lalu kita minta juga supaya Tuhan berjaga di pintu bibir mulut kita, dan juga Tuhan berjaga di hati kita. Amsal 4 ayat 22 sampai ayat 23 sampai 24. Boleh salah satu anggota jemaat juga membacakannya, silahkan dibuka mikrofonnya. Dari Bapak Ibu langsung saja, Amsal 4 ayat 23 sampai 24. Ayo, sudah dapat? Silahkan dibaca. Amsal 4 ayat 23 sampai 24. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dan situlah terpanjang kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ya, terima kasih Win Seven. Kendali lidah dimulai dari jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena ketika kita jaga hati, disitulah terpancar kehidupan. Kalau hatinya nggak dijaga, isinya penuh atau syarat dengan kejahatan, maka kata-kata yang keluar juga syarat dengan kejahatan. Tapi kalau kita jaga baik-baik, pelihara kita, hati kita baik-baik dengan diisi dengan hal yang benar, maka lidah itu akan langsung dipakai mengeluarkan kata-kata yang benar. Jadi untuk mengendalikan lidah mulai dari dalam, dari hati. Hati itu ada di otak sebelah kanan kita, pikiran sebelah kanan kita, dijaga hatinya. Nah, di situ di 24, buanglah mulut serong dari padamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Setelah kita minta Tuhan kendalikan, yang kedua kita jaga hati kita. Jaganya pakai apa, Bu? Pakai firman Tuhan. Isi firman Tuhan secara baik. Dalam Alkitab juga dikatakan orang yang baik
akan mengeluarkan, orang yang baik akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat akan mengeluarkan barang dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi sekali lagi, lidah itu dia ada kendali, sistem kendalinya dari dalam. Jadi nggak mungkin orang bilang begini nih, dia udah ngomong kasar, dia udah ngomong maki-maki, terus dia bilang, ah Bu Pendeta itu cuma perkataan saya aja, sebetulnya hati saya baik. Saya mau bilang bohong banget sih. Ah Bu Pendeta itu saya cuma kata-kata saja gitu loh. Itu tadi saya memang lagi waktu emosi saya seperti itu, tapi sebenarnya hati saya baik. Justru saat emosi itu ketahuan siapa kita yang ada di dalam perbendaharaan hati kita. Nah, saya lebih suka bilang sama diri saya, perbendaharaan hati itu di pikiran bawah sadar saya itu saya sebut kulkas. Isi kulkas saya itu apa? Kalau isi kulkasnya itu yang baik, maka akan keluar buah yang baik, perkataan yang baik. Tapi kalau isi kulkasnya segala macam binatang buas, akan keluar. Pada waktu kita terpicu, terpancing untuk marah ya biasanya, akan keluar tuh segala macam kata-kata yang pernah terekam baik dalam, tersimpan baik di kulkas hati kita, di perbendaharaan hati kita. Jadi kalau ada yang bilang saya orangnya gitu tapi hatinya enggak begitu, itu dia belum mengerti bahwa antara mulut dan hati itu dia satu saluran. Kalau mulut sama hati beda saluran, dipertanyakan ini hati sebelah mana, mulut sebelah mana. Tapi mulut dan hati itu satu saluran. Hati berbicara, mulut yang keluarkan. Hati yang menggerakkan, mulut yang berbunyi. Jadi dia satu saluran. Idealnya kalau kita juga sering baca Alkitab, saya baca Alkitab, saya banyak memuji dan menyembah Tuhan, saya berdoa, saya selalu merenungkan firman Tuhan masuk dalam hati saya, maka idealnya yang saya perkatakan bukan lagi kata-kata sia-sia, bukan lagi kata-kata kejahatan. Mungkin kita tidak mengeluarkan kata-kata kotor, mungkin kita tidak mengeluarkan kata-kata binatang, mungkin kita tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Tapi Bapak Ibu hati-hati, kita mungkin nadanya tidak tinggi, tapi kata-kata kita bisa mengandung intimidasi, bisa mengandung penghinaan, bisa mengandung penolakan, bisa mengandung hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Orang bukan soal lagi nada tinggi, nada rendah, tapi muatan kata-katanya itu. Hari-hari ini saya lihat kita udah nggak ada berkata-kata kotor, nggak ada kata-kata sia, itu udah kita udah final lah, nggak ngomong itu lagi. Tapi perhatikan kata-kata kita masih mengandung apa. Kadang-kadang saya suka perhatikan kalau orang bicara, ini dia bicara muatannya apa nih? Artinya kita akan terlihat terukur pada waktu kita bicara. Muatannya sukacita atau muatannya kepahitan atau muatannya dendam atau muatannya itu iri hati atau muatannya apa nih? Jadi mari kita gunakan, karena si lidah ini dia cuma tinggal ngeluarin aja set. Memang lidah tak bertulang. Dia selancarkan semua kata-kata yang udah terakumulasi di dalam hati, di dalam pikiran kita. Dia tinggal set keluarkan. Makanya kita minta Tuhan berjaga dalam pintu bibirku. Pada waktu kita mau marah, langsung tahan. Satu waktu saya pernah motor Honda Suprafit ini, gereja waktu itu baru beli, dan saya tes naik. Waktu itu masih ada vikaris rohani, karena saya dulunya naik motor manual, lalu saya belum pernah naik motor matic. Saya coba keliling, wah keliling ganggang gitu, bisa. Terus saya bilang sama
Vikaris, coba kamu bisa naik motor? Bisa Bu, cobalah, biar kita bisa naik motor. Lalu dia coba juga dan dia berhasil keliling ganggeng ini dengan baik. Saya berdiri di depan pintu. Begitu dia berhasil sampai di depan pintu pagar, entah bagaimana dia ngegas lagi dan dia nabrak mobil losbak di depan. Jadi masuklah si motor Supra Fit Honda Beat ini kan agak rendah, jadi dia masuk ke kolong si losbak itu. Saya yang melihat hari itu, untung saya sudah diterangi firman Tuhan. Kalau saya belum berubah, wow, langsung saya di situ langsung kebakar langsung ya. Biasanya saya langsung, kamu ini matamu ini, wah segala macam itu. Saya bisa angkara murka. Karena itu punya gereja, wah pasti saya akan ngomel sepanjang hari. Dan saya lihat mukanya Vikaris itu udah ciut ya, karena dia udah tahu kelakuan saya bisa angkara murka. Tapi begitu saya berdiri di pintu, muncul tiba-tiba satu ilustrasi firman Tuhan. Waktu itu saya ingat Pak Pendeta Nuslir khotbah di Jayapura tentang seorang ayah yang mengizinkan anaknya mencuci mobil, tapi mencuci mobilnya pakai sabut besi cuci piring. Dan ayahnya mau marah, tapi nggak jadi marah karena ya dia lebih berharga, dia lihat harga anaknya lebih tinggi dari sebuah mobil. Dan saat itu saya langsung diingatkan ilustrasi itu, akhirnya saya datangi Vikaris, sebetulnya udah segini nih. Jadi saya ngomongnya udah bergetar, karena menahan. Dan saya percaya itu Tuhan berjaga di pintu bibir mulut saya yang sudah segini. Lalu saya ngomong sambil bergetar ya, karena menahan untuk tidak angkara murka. Dan di situ saya bilang, kamu nggak apa-apa Neng? Nggak apa-apa Bu. Ya udah, nanti kita perbaiki motornya. Nah di situ saya bukan soal itu lagi, tapi saya merasa, oh puji Tuhan, saya menang. Tidak angkara murka. Karena sebetulnya yang berharga kan Vikaris itu, motor kita bisa perbaiki. Tapi kadangkala kita langsung motornya, kan dia nggak sengaja, kecuali dia sengaja merusakkan. Nah itu yang kita belajar, terus berubah oleh firman, minta Tuhan berjaga di pintu bibir mulut kita. Udah memang kita pingin marah, udah memang kita pingin balas, udah memang kita pingin serang, tapi pasti Roh Kudus akan dia pasang kekang. Itu luar biasa. Memang gak mudah, tapi kalau kita berlatih, kita akan menang. Dan kita juga perhatikan, waktu kita berjaga dalam pintu, waktu kita menjaga hati kita dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan yang bekerja. Dia menguasai pikiran bawah sadar dan dia mengeluarkan barang sia-sia yang dalam perbendaharaan kita. Kata-kata sia kita itu mulai di-delete, dibuang, mulai diganti dengan kata-kata firman, terus-menerus dilakukan. Bapak Ibu bisa latihan untuk berkata-kata dengan benar selama 21 hari. Yuk kita hitung mulai besok atau mulai hari ini, Tuhan tolong saya. Besok lagi. Kalau gagal ulang lagi dari pertama. Kalau gagal ulang lagi dari pertama terus sampai 21 hari sehingga menjadi habit yang baik buat kita. Itu saya percaya pasti kita semua bisa. Dan saya juga sedang dan terus harus berlatih demikian karena kita sama-sama mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Satu orang tolong bacakan lagi dari Kolose 4 ayat 5 sampai 6. Kolose 4 ayat 5 sampai 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya,
Terima kasih Kak Krista. Ini juga lidah itu tidak hanya untuk diri kita, tapi lidah itu juga memberkati orang lain. Karena kita nggak hidup di planet Mars kita sendirian, tapi kita hidup ada tetangga, ada saudara, ada masyarakat, ada agama Islam, Kristen, Katolik, dan segala macam suku ada di sekitar kita. Diminta kita supaya penuh hikmat dalam berkata-kata. Kita belajar dari orang-orang yang pernah melakukan kesalahan karena kata-kata di penjara. Nah, kita belajar supaya kita juga jangan sampai tidak berhikmat karena kefanatikan kita, karena egoisme kita, karena kedendaman kita, karena kepahitan kita. Kadang-kadang kita nggak pakai hikmat, ngomong aja asbun, tapi melukai, menciderai banyak orang. Kalau kita bisa rekonsiliasi nggak apa-apa, tapi kalau orang itu bawa kita ke pengadilan hanya gara-gara kata-kata, yang lebih parah lagi kalau Tuhan catat kata-kata kita, di satu sisi kamu memberkati, di satu sisi kamu menindas, di satu sisi kamu memberkati, di satu sisi kamu mengutuk. Nah itu mari kita sama-sama perhatikan, hendaklah kata-kata kita penuh kasih. Muatan orang Kristen kata-katanya penuh kasih sekalipun dia menegur. Ada muatan kasihnya. Jangan sampai dia jadi menghakimi kata-kata yang penuh hakim, penuh penyerangan, asumsi. Saya juga sedang belajar untuk berubah di situ. Saya lagi latihan 21 hari. Bagaimana jangan membalas orang dengan serangan atau dengan asumsi atau dengan ketidakpuasan kita, tapi dengan kata-kata berkat. Pergunakanlah semuanya itu dengan penuh kasih. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus beri jawab kepada setiap orang. Beri jawab kepada pasangan kita. Beri jawab kepada anak-anak. Beri jawab kepada kakak adik. Beri jawab kepada orang tua. Beri jawab kepada siapapun. Dalam etika bahasa saja dipakai ada bahasa yang digunakan untuk orang yang lebih tua dan bahasa yang digunakan untuk orang yang sejajar dan bahasa yang digunakan untuk orang yang di bawah. Artinya dalam sistem bahasa saja juga sudah diberikan level mana yang cocok untuk orang tua, orang yang sejajar dan orang yang bawah. Maka kita juga menggunakan etika dalam berkata-kata. Si lidah ini dikendalikan dari dalam. Mari jaga hati pikiran kita, isi dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya mengeluarkan kata-kata kotor yang sudah ada di endapan pikiran bawah sadar kita bertahun-tahun. Bagaimana mengeluarkan kata-kata makian yang sudah ada di endapan pikiran kita bertahun-tahun, isi dengan firman Tuhan. Terus menerus baca firman terus menerus sehingga kata-kata itu keluar. Kalau perlu baca Alkitabnya itu sambil disuarakan, dikatakan. Misalnya begini, baca Alkitab itu jangan jangan begitu. Baca lalu Saya sarankan bacanya sambil dikatakan. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Biarkan kata-kata firman Tuhan itu disuarakan, berbunyi, otot mulut kita, si lidah kita itu terlatih terus untuk mengucapkan kata-kata firman Tuhan. Dan dengan sendirinya begitu mau muncul kata-kata yang pernah ada itu, dia langsung memfilternya, ini nggak boleh, ini out, kata-kata kotor out langsung. Kita sama-sama berlatih. Saya juga sedang berlatih, apalagi saya masih muda ya. Bisa saja saya terpicu dan terpancing oleh banyak hal yang bisa membuat kata-kata saya bisa salah, bisa melukai. Tapi dari tempat ini, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama belajar. Dan kalau kita pernah mengutuk orang, kita pernah mengatai orang, kita pernah menghakimi orang, kita pernah menolak orang, kita pernah melukai orang, dan kita ingat belum selesai, hari ini kita bertobat, kita minta ampun. Kalau perlu kita bikin rekonsiliasi supaya orang tersebut juga kita berdamai dan orang itu berdamai. Bukan kalau perlu, harus sampai di tingkat rekonsiliasi dalam hidup kita. Dan dari tempat ini, sebelum saya mengakhiri pemberitaan firman Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua.
seperti Kristus dengan firman-Nya, demikian saya juga harus benar dalam perkataan saya. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu seluruh jemaat kalau ada perkataan-perkataan saya dan saya pernah berkata melukai hati Bapak Ibu, mencederai Bapak Ibu, atau menolak atau mengecilkan Bapak Ibu, saya minta maaf. Saya dimaafkan gak nih? Kalau ada yang merasa belum selesai Bu, oke, nanti kita masuk di Japri, jalur pribadi supaya kita selesaikan bersama-sama. Saya memaafkan dan juga mengampuni semua perkataan Bapak Ibu jika pernah ada yang salah ke saya. Tapi saya lihat, enggak lah, kata-kata Bapak Ibu, kata-kata keluarga. Boleh kita bikin lambang sarangheo, bahwa kata-kata kita itu juga terus dipenuhi kasih Allah dalam hidup kita. Tuhan berkati kita, Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Buatlah suaraku hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu, jadi saksi